Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai deg-degan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji syukur kehadirat Allah atas rahmat dan hidayah juga nikmat sehat. Hari ini kita bisa berkumpul bermuzaha di acara spesial training BASU. Dan ini kali pertama saya ke Medan. Saya lihat orang Medan tuh luar biasa ya. Ya, saya dengar di luar katanya orang Medan tuh hebat-hebat, saya tidak percaya. Tapi setelah di sini wajar kalau Medan nanti peraih Pajero terbanyak di BASU. Keren ya. Kalau saya bilang Medan, keren, bisa? Medan. Medan. Peraih mobil terbanyak dari mana? Medan. Wes, luar biasa. Tepuk tangan yang luar biasa. Ya, seperti yang dikatakan Pak Pas tadi, saya manggilnya Pak Pas karena panjang Putra Adi Suwito, jadi Pak Pas saja ya. Pas ke sini pas banyak duit gitu ya. Mau beli mobil pas punya duit ya. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah melewati 2 sesi. Yang pertama kita tentang profil company, di mana tambah keyakinan baru buat kita bahwa perusahaan kita tidak main-main ya, dengan owner yang punya jam terbang luar biasa, dengan perusahaan yang hebat, dia punya pabrik sendiri, perizinan udah lengkap, udahlah clear semua ya. Terus Pak Pas tadi memberikan juga langkah dasar bagaimana membangun bisnis ini. Masih banyak beberapa step training lagi yang akan diadakan di BASU. Sekali lagi untuk Pak Pas beri tepuk tangan dong, yang luar biasa. Ya, nah saya hanya 15 menit 20 menit ke depan ingin sharing kepada Bapak Ibu tentunya soal BASU. Tapi saya ingin pastikan, betulkah orang Medan ingin sukses? Yang ingin sukses bisa katakan saya, yang ingin sukses? Baru 3 orang yang ingin sukses? Yang ingin sukses? Yang ingin sukses? Yang pengen banyak duit? Yang pengen bebas hutang? Yang paling keras hutangnya paling banyak. Ya, nah Bapak Ibu, saya akan sedikit membuka ya bahwa di luar sana banyak juga sebuah pertanyaan kepada kita ya, apa sih MLM itu ya kan? Selama ini kita taunya multi level bahwa ini bisnis multi level. Sebenarnya multi level itu bukan bisnis, tapi multi level itu adalah sebuah konsep perdagangan. Nah ini harus kita pahami Bapak Ibu ya. Jadi multi level itu adalah konsep perdagangan di mana kita menciptakan pelanggan loyalitas. Contohnya seperti ini, yang membedakan adalah seperti kalau saya misalnya jualan beras, saya harus laku 1 ton atau 10 truk gitu ya. Kebayang gak berapa lama saya harus jual kalau satu orang beli 1 kilo. Ya kan? Dan besoknya dia beli lagi, saya harus antar lagi. Tapi konsep network marketing ini dengan konsepnya ini bisa menciptakan pelanggan loyalitas di setiap provinsi, bahkan di antar negara. Ya kan? Di antar negara, karena sejarah multi level ini luar biasa. Kalau bahasa awalnya bahwa multi level itu adalah belanja dapat gaji. Belanja dapat penghasilan. Masuk akal enggak? Ya, awal diciptakan network marketing itu belanja dapat hasil yaitu 1930 oleh Mr. Meronrus sejarahnya. Dan itu tidak bisa diterima secara umum. Yang namanya belanja itu ngabisin duit, bukan dapat duit. Akhirnya diperjelas konsep network marketing, sebuah menciptakan pelanggan sehingga hari ini saya tidak harus berdagangan walaupun 1 piolet. Saya tidak pernah jualan 1 piolet, tapi saya punya omset ribuan piolet dengan di Jakarta saja. Bisa keterima Bapak Ibu? Nah konsep perdagangan ini disebut perdagangan cerdas. Ini keren, di mana tujuannya adalah supaya para konsumen itu tidak lagi dijadikan sasaran perdagangan saja, tetapi juga diberikan kesempatan untuk punya penghasilan. Bisa terima ya Bapak Ibu? Jadi multi level itu adalah konsep perdagangan, bukan bisnis. Ya, maka ditanya MLM itu apa? Multi level marketing. Multi level marketing itu apa? MLM. Dan kita tahu bahwa MLM itu banyak juga yang pahamnya salah karena kurangnya edukasi. MLM itu banyak yang tahu cuma ngajak-ngajak orang, kita belanja, sudah. Belanja, gabung, ngajak orang. Sudah gitu aja nanti sukses. Kalau sesederhana itu, wah kayaknya di dunia ini orang sukses semua, betul ya? Malah yang dapat kabar miring, gara-gara MLM gua gak dapat duit, gara-gara MLM gua bangkrut. Malah banyak kabar-kabar yang miring, iya kan? Kenapa? Kurangnya edukasi. Nah, kita akan bahas dari mana sih income para networking? Kok kita bisa punya penghasilan? Kok aneh juga ya, belanja maksimal di BASU berapa?
Maksimal. 2 juta plus 100 untuk reward. Berarti 2 juta tiap bulan atau sekali? Satu kali seumur bisa punya penghasilan 300 juta per bulan. Dengan bisa umroh, bisa punya Brio, bisa punya Pajero. Keren nggak? Keren nggak? Satu kali seumur dengan 2 juta 100. Nah ini juga bisnis ini yang saya katakan keren. Kalau belanjanya tiap bulan harus belanja lagi menurut saya kurang keren. Tapi ini dengan belanja satu kali seumur hidup dengan 2 juta 100 kita bisa kaya raya. Dan ini pun informasi yang tidak bisa diterima secara umum kalau kita tidak menjelaskan secara detail tentang konsep network marketing. Kok dengan 2 juta 100 sekali seumur hidup bisa umroh, bisa ke Eropa, bisa punya mobil Brio, bisa punya Pajero, penghasilan 300 juta per bulan. Dari mana? Kok perusahaan gak bangkrut? Nah banyak orang-orang yang intelektualnya cukup lumayan itu tidak bisa menerima. Karena orang yang berpikir dengan otak kiri itu selalu berhitung. Kok gak bisa diterima? Masa sih dengan modal sekali 2 juta 100 seumur hidup bisa punya Pajero, bisa punya penghasilan 300 juta setiap bulan. Sementara daftarnya cuma sekali. Nah kalau itu timbul pertanyaan ke kita, apa jawaban kita? Ya Bu ya, kenapa perusahaan gak bangkrut? Kok bisa punya penghasilan 300 juta per bulan sementara belanjanya cuma sekali? Jawabannya apa? Ya jaringan, sistem kan begitu doang ya. Bisa keterima gak tuh sama yang nanya? Jawaban kita, ini kan jaringan Pak. Yang saya tahu jaringan, dari mana logikanya? Bisa jawab gak? Kalau gak bisa jawab, para intelektual itu bakal closing gak? Dia mah gak bisa jelasin berarti. Dia karena ada intelektual itu harus masuk akal apa yang kita jelaskan. Bisa terima ya Bapak Ibu? Nih saya akan jelaskan. Jadi konsep network marketing itu kita belajar dulu kepada bisnis. Kita tahu ini bisnis apa? Multi level marketing. Apakah semua bisnis itu multi level marketing? Kita baca dulu. Sepakat bahwa setiap orang konsumen. Sepakat ya Bu ya? Setiap manusia, siapapun orangnya, kita ini adalah konsumen dari sebuah perdagangan. Sepakat tidak? Sepakat ya? Halo? Kalau halo jawabnya hai. Halo? Sepakat? Oke. Setiap konsumen kalau butuh barang biasanya yang terdekat warung. Betul? Warung beli apa buat? Beli ke toko. Toko beli apa buat? Beli ke grosir. Grosir beli apa buat? Beli lagi ke agen daerah, beli lagi ke agen pusat atau agen tunggal. Unilever misalnya, pakai iklan nggak? Pakai artis nggak? Bu, kebayang nggak? Kebayang nggak nih? Ada spidol nggak? Nggak ada ya? Spidol nggak ada? Ya? Aduh, terima kasih Umi ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Umi yang luar biasa. Saya ajak berhitung. Bu, kalau artis cuman bilang rambut saya bisa hitam pakai sampo ini misalnya. Atau sabun ini membuat kulit saya seperti bayi. Nah misalnya, pernah dengar iklan itu? Saya tidak sebutkan mereknya karena saya nggak dibayar. Nah artis itu cuman ngomong begitu di televisi. Yang penduduk Indonesia berapa? 75 juta, oke. Anggaplah yang terus pada nonton TV enggak tuh? Iklan itu kata Pak Pas tadi apa? Mau dibeli, mau ditonton, mau kagak tuh iklan nongol terus enggak? Malah kita skip. Tapi nongol lagi enggak? Karena iklan itu 7 kali tayang satu produk itu dalam waktu 30 menit. Kalau ada 12 iklan berarti 7 kali 12 iklan. Sinetronnya cuma dikit aja. Nah Bapak Ibu artisnya anggaplah nih. Dapat 10 rupiah. Jadi ketika ibu mandi biar kulitnya kayak bayi. Wah ini keren iklannya. Bener tah kalau pakai sabun itu kayak bayi? Gak percaya. Nah, besoknya nongol lagi. Gak percaya. Tiap hari nongol lagi. Lama-lama pengen coba gak? Iya kan pengen coba ya. Akhirnya kita coba tuh sabun. Dari 275 penduduk Indonesia. Anggaplah yang mandi 20.000. Yang 250 juta gak pernah mandi.
Yang mandi berapa? 20.000. Nah, si artis dapat 10 rupiah kalau kita mandi. Sekali sampoan dapat 10 rupiah. Berapakah penghasilan artis? 10.000 kali 20.000. Berapa Bu? Sorry, 20 juta. Terlalu sedikit. Dari 275 seluruh Indonesia yang mandi 20 juta. Ya kan? Yang lain enggak mandi. Oke, sekali mandi artisnya karena iklan dapat 10.000. Berarti penghasilan artis berapa per hari? 20 juta kali 10 berapa? 200 juta per hari. Kali sebulan. Berapa? Berapa miliar Bu? Berapa? 6 miliar per. Nah, pernah nonton TV? Pernah nonton TV? Nah, artis itu tiap bulan beli Ferrari gak? Besoknya beli rumah mewah gak? Besoknya keluar negeri gak? Kenapa? Karena penghasilannya 6. Nah, yang bayar artis siapa? Yang bayar artis? Konsumen. Coba kalau misalnya ada fatwa dari MUI, ya, barang siapa yang sampoan haram. Se-Indonesia ada yang sampoan gak? Bangkrut gak tuh pabrik sampo? Artisnya bangkrut gak? Terus yang ngasih untung warung siapa? Warung dapat untung gak? Duitnya siapa? Konsumen. Toko? Duit konsumen. Iklan? Terus di sini ada namanya pabrik. Ada karyawan? Gajian semua? Yang ngegaji siapa? Duit siapa yang dipakai? Kasihan ya. Nah, multi level marketing itu artinya apa? Multi itu banyak, level itu tingkatan, marketing itu pemasaran, betul? Sekarang saya tanya, ini banyak nggak? Tingkatan nggak? Pemasaran nggak? Ini multi level nggak? Ini multi level nggak? Multi banyak tingkatan, multi level nggak? Yang korban multi level siapa? Berarti ini korban MLM semua. Nggak sadar bahwa kita korban multi level, banyak yang dapat duit. Nah, hebatnya konsep network marketing itu langsung dan tidak pakai ini. Nah, berarti kita tahu itu dasarnya kenapa orang MLM tuh lama-lama bonusnya bisa 6 miliar. Kalau udah sampai tingkat artis, contohnya gini. Kalau sendiri kan belum dapat bonus, namanya juga konsumen, betul? Ya kan? Nanti ibu ngajak 2 orang. Nah, AB-nya konsumen enggak? Nah, kitanya jadi warung lumayan dapat bonus 350.000, dapat 2 platinum. Dapat 2 misalnya soliter. Berapa bonusnya? Berapa? 420 kali 2 sponsornya berarti 840, pasangannya 210, dapat 1 juta enggak? Nah, itu baru konsumen, baru warung namanya. Wah, gimana caranya bantu si AB biar punya konsumen? Maka AB jadi warung, kitanya bonusnya jadi bonus toko. Sama enggak gantiin ini? Halo? Sama enggak? Nanti yang bawahnya dapat konsumen, atasnya jadi warung, atasnya jadi toko, kitanya jadi yang bawahnya dapat konsumen lagi, ini dapat jadi warung, atas jadi toko, atas jadi grosir, atasnya jadi lama-lama penghasilan kita jadi artis nggak? Bisa nggak 6 miliar per bulan? 10 miliar per bulan? Bahkan dasarnya basuh, lihat saja setelah nanti launching, kita punya peluang itu 1 miliar per hari. Ngeri ya? Tadi udah disinggung sama Pak Dimas plan C, tapi nggak dibedah sekarang. Kalau dibedah di sekarang takut nggak bisa tidur. Karena plan C itu plan yang susah miskin. Plan dibuat untuk susah miskin. Keren nggak? Medan? Kurang kompak. Medan?
Medan memang keren. Ya, nah Bapak Ibu ini. Lalu pertanyaannya, setelah melihat ini peluang kita luar biasa. Nanti kalau plan saya sudah lahir kita bisa punya 1 M per hari Pak. Ya kan, bisa punya penghasilan kalau 3 soliter itu punya pribadi itu bisa 900 juta per bulan. Keren gak? Yang pengen? Kurang kenceng. Yang pengen? Kalau gak kenceng malaikat gak denger. Yang pengen? Ya Bapak Ibu, semua orang pengen sukses ya. Jadi saya tidak kasih ilmu sukses. Kenapa orang gagal dulu? Kalau kita sudah tahu penyebab kegagalan, insya Allah sukses. Yang mau sukses? Yang mau gagal? Gak ada. Takut dengan kegagalan ya. Nah Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar fokus. Kenapa sih mereka bisa gagal? Ya, kegagalan yang terjadi yang pertama adalah cara pandang yang salah terhadap diri sendiri sehingga lupa bahwa setiap manusia ditakdirkan memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, ini yang terjadi. Salah pandang terhadap diri sendiri. Ya, kita lupa bahwa kita itu luar biasa. Di agama saya ada sebuah ayat yang mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak kuciptakan sesempurnanya makhluk kecuali manusia. Sehingga ketika Nabi Adam diciptakan semua makhluk surga suruh sujud kepada Nabi Adam. Padahal dia orang baru, mitra baru. Crosslandnya suruh sujud. Malaikat, jin semua suruh sujud kepada Adam. Bukan Adam tuh hebat karena Adam dikasih 1 chip yang luar biasa ditaruh di kepalanya sehingga Adam itu termasuk makhluk Tuhan yang paling sempurna. Sehingga semua jagat raya isi surga untuk sujud kepada Adam karena dia luar biasa. Hari ini Bapak Ibu kita melihat kapal terbang. Keren gak? Yang buat siapa? Manusia. Lihat mobil mewah. Yang buat? Handphone, laptop. Yang buat? Kenapa manusia bisa buat itu? Karena punya chip tadi yang disebut akal. Nah pertanyaan saya, kita manusia bukan? Yang ngerasa manusia tunjuk tangan. Yang manusia tunjuk tangan. Nah, punya nggak alat itu? Punya nggak alat yang sama? Punya nggak alat yang sama yang bikin buat handphone? Kenapa kita gini-gini aja? Ya ternyata setelah disurvei, kemarin di Amerika dan Jepang sedang mencari tenaga kerja dan Indonesia itu dapat ranking the best. Kenapa? Otaknya masih original. Jarang dipakai. Bisa terima Bapak Ibu? Medan! Ya ini kita lupa sehingga kita hanya fokus kepada kelemahan pribadi kita masing-masing. Kita sibuk ngeluh, aduh kok gua gak bisa sih, kok gua gak mampu sih, kok bisa sukses, gua kagak. Kita menghabiskan waktu, menghabiskan fokus, menghabiskan kekuatan kita untuk fokus pada kelemahan kita masing-masing. Kita lupa bahwa kita makhluk luar biasa. Saya berhadapan manusia biasa atau luar biasa nih? Kalau luar biasa tunjukin tangannya. Biasa atau luar biasa? Biasa atau luar biasa? Biasa atau luar biasa? Dengan makhluk-makhluk Medan yang luar biasa. Enggak pantas. Pajero dalam 100 hari salah berarti. Sepakat? Nah Bapak Ibu mulai sekarang fokus pada kekuatan pribadi kita. Jangan fokus pada kelemahan. Manusia ini diciptakan tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh. Sama. Bu, kenal Pak Habibie? Dia terkenal dengan orang pintar? Ya, tapi diadu dengan ibu saya, pintaran mana? Ibu saya, ibu rumah tangga biasa yang gak sekolah. Pak Habibie bisa bikin pesawat. Menurut logika pintaran mana? Pintar Habibie. Sekarang saya panggil Pak Habibie, saya panggil ibu saya adu untuk jago-jago buatan rendang. Menang mana? Saya adu Pak Habibie dengan Ibu Mai buat sayur asam, menang mana? Hebat mana dong? Nah, terus apa yang membedakannya? Jadi di dunia ini tidak ada orang pintar, tidak ada orang bodoh. Pak Habibie bisa buat kapal terbang, bukan pintar. Karena sekolahnya jurusan bikin pesawat. Dia tidak bisa bikin sayur asam, juga bukan blow on. Karena dia tidak pernah sekolah bikin sayur asam.
Bu Mai bisa bikin sayur asam, bukan pinter, emang belajar mamanya. Tapi Bu Mai tidak bisa bikin pesawat juga bukan bodoh, karena tidak pernah sekolah bikin pesawat. Bisa terima Bapak Ibu? Berarti sama enggak? Jangan minder lagi bahwa kita insan luar. Sekali lagi, insan apa? Kita insan luar biasa. Enggak boleh kayak gitu. Saya semenjak tahu ilmu ini pede aja. Loh, lu kok bisa kaya? Ya lu mulainya duluan. Enggak apa-apa, lu mulai aja duluan. Finishnya harus gua duluan. Sepakat? Jadi mulai hari ini bisa kita tidak fokus kepada kelemahan. Fokus pada kekuatan. Syukur pada nikmat. Syukur pada akal kita yang luar biasa. Sayang kalau kita gunakan pikiran kita yang begitu hebat untuk hal-hal yang tidak penting. Membuang waktu untuk hal-hal yang penting. Jangan sampai orang sibuk menggunakan waktunya untuk sukses, kita sibuk menggunakan waktunya untuk mengeluh. Betul tidak? Tidak akan pernah sampai. Karena hidup ini adalah proses perjalanan. Ya, sunatullahnya ketemu siang, ketemu malam. Betul? Ketemu sehat, ketemu sakit, terus saja berjalan. Ngeluh apapun malam gak akan berubah siang. Sepakat? Naik mobil ketemu lampu merah, ngeluh. Wih, lama amat nih lampu merah. Percaya lampu merah gak mendadak hijau. Mending diisi, wah merah. Berapa menit? 60 menit. Alhamdulillah harus dapat 60 nih. Subhanallah, subhanallah. Lumayan 60 tasbih. Itu lebih keren daripada, ini lama amat sih lampu merah. Aduh, kalau digunakan untuk berzikir lumayan gak? Halo? Medan memang? Ya, nah Bapak Ibu seperti itu. Jadi mulai sekarang jangan pernah fokus pada kelemahan. Oke, saya ingin Bapak Ibu pegang pundaknya temennya sebelah kiri kanan. Nah, Ibu nggak apa-apa. Pegang pundaknya sebelah kanan semua. Ya, pegang semua. Ikutin saya ya. Saudaraku, tahu nggak sih lo? Kita ini makhluk luar biasa. Mulai sekarang jangan fokus pada kekurangan. Jangan ngeluh terus. Ngerti? Nah, sekarang balas cinta. Jangan balas dendam, nggak boleh. Saudaraku, tahu nggak sih? Kita ini makhluk luar biasa. Mulai sekarang jangan fokus pada kekurangan. Jangan ngeluh. Kamu harus sukses. Ngerti? Ya, tepuk tangan yang luar biasa. Siap? Siap? Jadi yang terbaik? Nah, ini penyebab pertama. Penyebab kedua, orang tidak sadar bahwa sukses itu lewat proses. Bapak Ibu dari rumah ke sini ketemu pengkolan, ketemu lampu merah, ketemu jalan jeglokan, dihitung nggak berapa? Lampu merahnya berapa, jeglokannya berapa, dihitung nggak? Dihitung nggak? Dipikirin nggak? Kenapa? Bukan, karena Bapak Ibu fokus, saya harus nyampe hotel. Fokusnya ke tujuan, saya gak lupa ada tikungan berapa, lampu merah apa gak pernah diingat-ingat. Karena fokusnya sama tujuan. Nah orang yang gak fokus tujuan, ngelihat lampu merah ribut, ngelihat pengkolan ribut, betul gak? Makanya gak sukses-sukses. Nah saya lihat tadi gak ada yang ngitung, berarti calon orang sukses semua. Artinya Bapak Ibu, proses perjalanan dari rumah ke sini saja ada tanjakan, ada turunan, ada lampu merah, betul? Karena bertekad saya harus ikut training, saya harus sampai ruangan, saya akan lewati tikungan, saya lewati belokan, betul gak? Tanpa dipikirin. Kalau itu ada di Ibu semua, kayaknya 100 hari ke depan itu banjir Pajero di depan hotel. Sepakat? Ini yang kedua. Semua, nah apakah semua orang sukses itu melewati proses? Oke, kita lihat tayangan ini dulu. Most people only Nah, pay baca attention to the kata-katanya. final product of a successful entrepreneur. They say things like, I can never be like them, Kelihatan? or they got lucky. What most don't see is what they've overcome. Jadi tidak melihat apa yang dilalui ya. All the struggles,
the daily rejections, Nah, siapa nih ngalamin gini? the heartaches, the betrayals, the rumors, the criticism, the empty bank account, and all those lonely nights while trying to make their vision a reality. You see, the only difference between the one who quits and the one who doesn't is that they showed up every day. They worked hard every day. They hustled every day. They learned from a proven mentor every day. They improved every day. They did all this even though they felt like quitting every day. And eventually, they became who they are today. Keren nggak? Keren nggak? Berarti bule juga sama ya, prospek ketok tutup pintu. Tapi mereka tidak pernah menyerah, belajar setiap hari. Nah, makanya tergantung kita ini ingin bagian apa. Kenapa? Ya wajib kaya itu, harus. Karena katanya, kata ulama, yang melezat seperti kilat ketika menyeberangi Shiratal Mustaqim adalah orang kaya yang dermawan. Keren gak Pak? Bagaimana apa yang kita miliki menjadi baligul akhirah. Bayangin kalau banyak duit, berapa yatim piatu yang bisa kita santuni. Berapa orang yang bisa kita umrohkan, betul? Berapa saudara kita yang bisa kita bantu. Kalau sekarang ada sumbangan, cari duit yang paling kecil. Iya kan? Ada 20.000, udah begini tuh pengemis. 20.000, baru dikasih yang 2.000. Nah ini sekarang kita. Tapi nanti enggak, sekarang kalau belanja bukan kualitas barangnya, lihat list harga dulu. Betul Pak, betul. Kalau makan bukan lihat menunya, lihat harganya. Betul apa betul? Nah 3 bulan ke depan dengan basuh insya Allah itu bisa kita lewati. Ya. Baru berapa menit? Udah mau habis nih, bubar apa? Ya. Nah Bapak Ibu. Nah, tahu burung ini? Tahu burung ini? Burung elang. Coba kita lihat. Ini terakhir 5 menit lagi karena waktunya saya dikit. Perjalanan hidup elang. Elang mempunyai umur paling panjang dibandingkan dengan jenis burung lainnya. Elang dapat berusia hingga 70 tahun. Namun, untuk mencapai usia 70 tahun, elang harus melewati perjuangan yang berat. Saat elang berusia 40 tahun, cakar panjangnya mulai sulit memegang mangsa yang hendak dimakannya. Paruh elang yang panjang dan tajam menjadi bengkok. Kedua sayapnya menua, bulunya menebal dan menjadi beban berat elang untuk terbang. Dalam situasi seperti ini, elang dihadapkan dengan 2 pilihan, yaitu mati atau mau menjalani proses perubahan yang menyakitkan selama 150 hari. 150 hari ya, jangan lama-lama. Pada proses itu, elang harus terbang ke puncak gunung untuk duduk dan hinggap di sarang. Paruh elang harus dipukulkan ke batu agar paruh lamanya lepas. Pada saat menunggu paruh barunya tumbuh, elang juga melepaskan cakar lamanya. Dan setelah tumbuh cakar baru, elang juga merontokkan bulu-bulu sayapnya. Setelah 150 hari berlalu, elang terlahir kembali
dengan kemampuan terbang dan untuk hidup 30 tahun lagi. Berapa hari? Berarti 150 hari harus Pajero, sepakat? Gem tangannya. Kenapa perubahan itu perlu? Seringkali untuk bisa bertahan dalam hidup, Motivasinya gak usah. Gagalnya 150 hari dari ini saya harus tempat Pajero, bisa? 1, 2, 3. Baru 5 orang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amin ya Allah ya Mujib. Amin ya Allah ya Rob. Wujud. Karena hakikatnya ucapan, pikiran, suara hati adalah doa. Keren gak training hari ini? Keren gak training hari ini? Kenapa perlu training? Salah. Kata guru saya, man arodat dunia paling bil ilmi, dunia bisa diraih dengan ilmunya. Man arodat akhirat paling bil ilmi, akhirat bisa diraih dengan ilmunya. Wa man arodat huma, kalau pengen dua-duanya, paling bil ilmi, dengan ilmu. Makanya dengan ilmu tidak aneh 150 hari banjir Pajero di kota Medan. Medan! Medan! Nah Bapak Ibu, iya kan? Terakhir dari saya ingin cerita 5 menit tentang burung elang. Jadi ceritanya mau dengar cerita? Mau? Ceritanya begini. Ada seorang pemuda yang hobi dengan burung elang. Akhirnya dia mencari burung elang karena elang ini tempatnya susah-susah. Suatu saat dia melihat di tebing paling pojok, dia ambil tambang, dia ngelihat burung elang, singgapnya di situ. Dan subhanallah dia turun, dia temukan telur burung elang. Dia ambil telur burung elang, dia senang banget bakal punya burung elang. Dibawa pulang, kebetulan di rumahnya ada ayam yang lagi angkrem. Bahasa Medan apa sih angkrem? Hah? Ngeram juga ya, bahasa sono angkrem, bahasa ini ngeram ya. Akhirnya telur elang itu disatukan sama telur ayam. Singkat cerita, lama-lama netes. Terus netes, mulai tumbuh besar, mulai tumbuh bulu. Dia bermain dengan anak-anak ayamnya. Si emak elang juga ini gak pernah peduli, ya kan? Gak pernah peduli. Saudara-saudaranya gak peduli, taunya itu adalah sekelompok anak-anak ayam. Suatu saat pas hari weekend, emak ayam ini ngajak liburan anak-anaknya. Anak-anak kita weekend liburan. Dibawalah anak-anak ayam ini ke lapangan, kebetulan lagi panen, ada lagi musim panen padi. Wah seneng gak tuh? Kalau weekendnya ayam kan ke situ ya, beda dengan kita. Kalau kita kan ke Eropa. Nah lagi asik main-main, itu ayam, tiba-tiba di atas ada elang yang sedang cari mangsa. Si elang itu ngelihat anak ayam-ayam yang di bawah itu kecil-kecil, ini makanan gurih kata si elang. Si elang yang besar nih langsung meluncur ke bawah mau makan anak ayam. Tiba-tiba tuh elang ngerem, ngelihat anak ayam yang beda. Si elang bingung, ini kok anaknya beda, apa maknya ayam selingkuh ya? Kok anaknya beda? Jangan-jangan si ayam ini beda nih. Nah maka si elang gede ini fokusnya kepada anak ayam yang berbeda. Dikejar-kejarlah si anak ayam yang berbeda. Si anak ayam yang berbeda ini lari pontang panting. Ya sambil ngejerit-jerit, jangan makan saya elang, jangan makan saya elang. Sampai dia kecapean, si elang ini di pinggir sungai. Jangan makan saya, kata si elang raksasa yang elang gede. Gua kagak mau makan lu, gua cuman mau nanya, lu sebenarnya anak siapa? Beda sendiri. Ya anak ayam lah, gak mungkin. Anak ayam kagak ada yang kayak lu. Anak ayam. Bukan, diperhatiin. Kata silang, kok lama-lama mirip kayak saya ya. Dilihat ini cakarnya mirip. Dilihat mulutnya mirip. Dilihat bodinya mirip. Lu ini anak elang. Si anak elang tadi ngaku gak anak elang? Bukan, saya anak ayam. Lu elang, ayam, ribut. Yang satu mempertahankan kalau dia anak ayam, si elang mempertahankan, lah gak percaya.
lu itu elang, lu itu bisa terbang, lu itu hebat, lu itu raja angkasa. Saya ayam. Yuk kita ngaca. Dibawalah ke pinggir danau. Coba lihat mukamu. Ngaca. Sama gak sama muka gua? Kata si elang raksasa. Dilihat sama. Coba lihat sayapnya. Sama. Lihat kakinya. Sama ya. Lihat buntutnya. Sama. Sama semua. Loh kok sama semua? Berarti saya bukan anak ayam. Berarti saya bisa terbang dong. Saya punya potensi menjadi raja angkasa. Iya. Makanya jangan suka bergaul sama ayam. Ya gak bergaul juga, kebetulan dibesarin sama anak ayam. Nah Bapak Ibu, akhirnya si elang tadi, dia yuk ajarin saya terbang. Diajarinlah anak elang tadi terbang, dibawa ke atas. Dari atas dilepasin. Kebayang gak tuh anak elang tadi waktu dilepasin? Bukan naik ke bawah, jatuh. Ya kan? Itu kalau upline tidak tanggung jawab tuh. Begitu melihat downline udah begitu ke bawah, ya mati. Dolen gue mati ya. Cuman ngelahirin doang, diajarin terbang. Nah kalau dia mulai nih, begitu silang ini beda. Rupanya silang ini upline yang bertanggung jawab. Begitu dia terbang mau jatuh ke bawah, sambar lagi. Pus, bawa lagi ke atas. Lepasin lagi, akhirnya bisa terbang. Wah lama-lama elang tuh keren, bisa terbang. Kesimpulannya apa? Ya gara-gara berlulu sama ayam, silang lupa kalau dia elang. Terima Bu. Maksud moral cerita ini, hati-hati dengan circle Bapak Ibu, hati-hati dengan lingkungan. Mereka, ibu ini adalah elang-elang luar biasa. Karena banyak bergaul sama ayam, akhirnya kelakuannya kayak ayam. Apa kata guru saya? Berteman dengan tukang minyak wangi pasti dapat wanginya. Berteman dengan orang berilmu ketularan pinter, betul? Berteman dengan Oon kebawa Oon. Halo? Medan? Nah Bapak Ibu sederhana. Akhirnya tanda syukurnya si elang tadi, dia pulang ke emaknya kaget. Loh kakak bisa terbang. Iya kakak ternyata elang karena dia saudara enggak. Akhirnya diajak pesta, diajak joget elang. Pernah ngelihat elang joget? Ya coba berdiri kita joget elang dulu. Ya.